Babak baru serangan Israel untuk menghancurkan Hamas akan dimulai. Mulai Minggu 17 Agustus, militer Israel mengumumkan akan memberikan tenda dan peralatan tempat berlindung untuk relokasi warga Gaza ke wilayah Gaza Selatan. Tel Aviv mengungkap, serangan baru itu dilakukan guna merebut kembali kota Gaza, benteng terakhir Hamas. Rencana pendudukan Tel Aviv ini pun memicu kekhawatiran internasional. Kecaman dari sejumlah pihak mulai dari Hamas hingga PBB pun membanjiri keputusan Israel. Lantas, seperti apa respons mengenai rencana serangan baru Tel Aviv? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan baru IDF di kota Gaza akan segera dimulai. Langkah itu ditandai dengan pengumuman militer Israel pada Sabtu 16 Agustus yang menyampaikan upaya relokasi warga dengan memberikan tenda dan peralatan berlindung ke selatan daerah kantong tersebut. Peralatan tempat berlindung itu akan dipindahkan melalui penyeberangan Kerem Shalom di Gaza Selatan oleh PBB dan organisasi bantuan internasional lainnya usai diperiksa oleh personil Kementerian Pertahanan. Kelompok Hamas mengecam langkah Tel Aviv. Mereka mengatakan upaya Israel untuk merelokasi penduduk dari kota Gaza sebagai gelombang genosida dan pengungsian baru bagi ratusan ribu penduduk di wilayah tersebut. Menurut Hamas, pengerahan tenda dan peralatan tempat berlindung lainnya oleh Israel hanya penipuan belaka. Hamas mengatakan pengarahan tenda-tenda yang disebut kemanusiaan sebagai penipuan terang-terangan untuk menutupi kejahatan brutal oleh pasukan IDF. Hal senada juga disampaikan kelompok Jihad Islam. Menurut kelompok Jihad Islam, pengumuman militer Israel itu sebagai bagian dari serangan brutal untuk menduduki kota Gaza. Langkah Tel Aviv itu dinilai sebagai bentuk olok-olokan secara terang-terangan dan kurang ajar terhadap konvensi internasional. Di tengah penolakan tersebut, pasukan Israel masih meningkatkan serangan mereka di pinggiran kota Gaza selama seminggu terakhir. Warga di lingkungan Zaitun dan Sejaya melaporkan tembakan udara dan tank Israel telah menghancurkan banyak rumah. 15 Agustus lalu, militer Israel mengatakan mereka telah memulai operasi baru di Zaitun untuk menemukan bahan peledak, menghancurkan terowongan dan membunuh militan di sana. Rencana Israel untuk membangun ribuan rumah baru antara pemukiman Israel di tepi barat dan dekat Yerusalem mendapat respons kantor hak asasi manusia PBB. Rencana Tel Aviv itu disebut ilegal menurut hukum internasional. Rencana tersebut juga akan menempatkan warga Palestina di dekatnya dengan resiko penggusuran paksa yang dinilai sebagai kejahatan perang. Juru bicara kantor hak asasi PBB mengatakan, rencana tersebut akan memecah tepi barat menjadi daerah-daerah kantong yang terisolasi. Upaya itu merupakan kejahatan perang bagi kekuatan pendudukan untuk memindahkan penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya. PBB memperingatkan ribuan keluarga yang sudah menderita kondisi kemanusiaan yang mengerikan bisa terdesak jika rencana Israel terus berlanjut. Tidak ada tempat di daerah kantong yang aman, termasuk daerah di Gaza Selatan, tempat Israel telah memerintahkan penduduk untuk pindah. Sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Wilayah itu telah dicaplok pada tahun 1980, sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian negara. Sejumlah kekuatan dunia mengatakan perluasan permukiman mengikis kelangsungan solusi dua negara dengan memecah wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan. Rencana dua negara membayangkan negara Palestina di Yerusalem Timur
tepi barat dan Gaza yang hidup berdampingan dengan Israel yang merebut wilayah itu dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Di tengah rencana pendudukan Israel, ribuan warga Israel menggelar unjuk rasa di Tel Aviv pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Aksi itu dilakukan untuk mendesak pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mencapai gencatan senjata dengan Hamas dan membebaskan sandera yang ditawan di Gaza. Aksi unjuk rasa Minggu malam ini menyusul protes sehari penuh di seluruh negeri yang diserukan oleh keluarga para sandera saat pasukan Israel bersiap memperluas serangan mereka ke seluruh wilayah kantong Palestina. Keluarga para sandera beserta para pendukung mereka memblokir beberapa jalan utama, mengibarkan bendera Israel, dan membawa spanduk bergambar foto para sandera. Forum Sandera dan Keluarga Hilang yang mewakili keluarga beberapa sandera mengatakan lebih dari 400.000 orang bergabung dalam protes malam itu di dalam dan sekitar alun-alun Tel Aviv. Para warga pun melakukan mogok kerja, terlihat jalan-jalan di pusat kota Tel Aviv yang biasanya dipenuhi pekerja kantoran pada hari pertama minggu kerja Israel tampak kosong. Salah satu sandera yang telah dibebaskan, Arbel Yehud, menuntut agar Netanyahu bisa segera mencapai kesepakatan dengan Hamas demi para tawanan yang tersisa. Menurut Ibu Yehud, tekanan militer tidak akan mengembalikan sandera. Sebaliknya, tekanan yang ada hanya akan membunuh mereka. Namun, Netanyahu dan mitra koalisinya mengatakan memulangkan tawanan yang tersisa tidak bisa mengorbankan kemenangan telak atas Hamas. אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות ה7 באוקטובר יחזרו על עצמם שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ. לכן, גם כדי לקדם את שחרור חטופינו, וגם כדי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, עלינו להשלים את המלאכה ולהכריע את החמאס. זוהי בדיוק החלטת הקבינט שהתקבלה בשבוע שעבר, אנחנו נחושים לממשה. Di lain sisi, sekutu-sekutu Netanyahu dengan cepat mengecam demonstrasi pro-penyanderaan sebagai anugerah bagi Hamas. Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan aksi itu buruk dan berbahaya. Anggota parlemen lain dari Partai Likud pimpinan Netanyahu mengatakan kerusuhan itu justru mencerminkan dukungan terhadap Hamas. Langkah Israel yang memperluas wilayah serangannya di jalur Gaza telah memicu sentimen dunia internasional. Meski mendapat kritik habis-habisan di dalam dan di luar Israel, Netanyahu terus bersikeras mewujudkan mimpinya tersebut. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.